pakaikan baju agama imbuhnya. Sahabat sekalian, dahulu juga ada kasus tersangka yang langsung berjilbab, padahal tidak berjilbab dalam kesehariannya. Nah, ketika bebas kembali dilepas jilbabnya, tentu saja itu mengganggu sebagian daripada perasaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pelaku kriminal berjenis kelamin wanita mengapa selalu tiba-tiba berjilbab? ABF22 dan W24 merupakan pasutri dan tertangkap polisi karena ulahnya menjual tiket bodong Coldplay. Masalahnya bertambah, yaitu hal yang membuat rasa nyaman publik terganggu. Karena pelaku yang wanita tiba-tiba berjilbab saat tampil di depan kamera kala rilis kasus yang sementara dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menggunakan jilbab. Orang banyak yang bertanya, mengapa wanita yang sehari-hari tidak berjilbab tiba-tiba ketika tertangkap langsung menggunakan jilbab. Ketua MUI pun langsung menyampaikan pendapatnya. Berkali-kali saya protes model penjahat dipakaikan simbol Islam, kata Ketua MUI bidang Uhuwah dan Dakwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Ia menambahkan, tolonglah mengerti dan adil agar tak ada stigma buruk kepada umat. Yang jahat ya sebagaimana aslinya, jangan dipakaikan baju agama imbuhnya. Sahabat sekalian, dahulu juga ada kasus tersangka yang langsung berjilbab, padahal tidak berjilbab dalam kesehariannya. Nah, ketika bebas kembali dilepas jilbabnya, tentu saja itu mengganggu sebagian daripada perasaan publik. Mungkin itu biasa bagi orang lain, bagi sebagian orang, tetapi itu seperti menjadikan jilbab sebagai hal yang memunculkan kesan negatif bagi sebagian orang, seolah-olah jilbab hanya perlu digunakan oleh mereka yang tersandung kasus hukum, kemudian lepas ketika bebas. Sahabat kalian, mungkin publik akan mafhum kalau setelah menjalani hukuman tetap berjilbab, dan faktanya ini tidak demikian. Meski demikian, ada pendapat lain soal fenomena itu, yaitu dari Ketua Umum Fatayat NU, Anggia R. Marini. Pada tahun 2015, ia menyarankan agar jilbab jangan dijadikan topeng untuk mengelabui masyarakat, apalagi hanya sekadar mendapat simpatik masyarakat. Namun ia berharap para tersangka maupun terpidana yang tiba-tiba mengenakan jilbab karena mereka benar-benar bertaubat atas perbuatannya. Mereka sedang terbelit masalah, mungkin dengan memakai jilbab mampu meredam mereka segala perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, kata Anggia R. Marini kepada Republika.id Jumat 30 Oktober 2015. Ini adalah aspek husnuzon yang memang diajarkan oleh ajaran Islam. Namun dalam konteks realitas kehidupan, semestinya itu juga bisa menjadi bagian dari fakta yang jadi pelajaran bagi penegak hukum agar jilbab tidak kemudian bisa sesuka hati digunakan oleh orang-orang yang bermasalah untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan keteladanan ataupun contoh yang baik ataupun maksud yang betul-betul sebagaimana mestinya. Pada tahun 2015 juga, seorang pengacara bernama Elza Sarif itu menyampaikan kepada media bahwa memang orang yang tertangkap itu tidak boleh berpakaian seronok. Untuk wanita dilarang memperlihatkan bagian tubuh tertentu. Nah, daripada masuk ranah hukum baru berjilbab, bukankah lebih baik dalam kehidupan sehari-hari berjilbab? Nah, pengadilan sebenarnya memberikan aturan tersebut sudah sangat bagus, dan sepertinya manusialah yang memilih akan menggunakan jilbab atau tidak pada saat sebenarnya ajaran agama itu telah mendorong agar wanita itu menutup aurat. Karena sifat fitrah manusia terutama wanita itu sangat kuat rasa malunya, dan malu merupakan bagian daripada iman. Nah, ketika seorang wanita kehilangan rasa malu, maka dia akan terjerembab pada perilaku-perilaku yang sebenarnya dia sendiri menolak hati nuraninya. Bukti menolak nuraninya itu adalah ketika mereka tertangkap, barulah mereka menyadari dan berpakaian atau menggunakan jilbab. Namun sayangnya, kadang-kadang itu hanya bersifat tentatif, temporal, karena pada akhirnya tidak menyadarkan atau berperilaku yang baik seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Fatayat NU, harusnya mereka betul-betul bertaubat. Nah, sahabat sekalian,
Sayangnya sampai saat ini, ya khususnya saya belum menemukan penjelasan polisi mengapa wanita tersangka atau terkena kasus hukum itu dibiarkan pakai jilbab. Apakah memang dibolehkan, apakah dianjurkan, atau memang tidak ada sentuhan ataupun larangan intervensi dari polisi. Dan itu tentu saja menjadi hal yang sangat ditunggu oleh publik. Seperti apa sebenarnya? Meski demikian, Din Samsudin juga memberikan pandangan soal fenomena itu dengan cara atau sudut pandang yang lebih tegas, di mana dia menyerukan bahwa semestinya mereka yang melakukan itu harus dikenakan hukuman lebih berat. Din mengatakan terhadap mereka patut untuk dikenakan hukum lebih berat. Pertama atas kejahatannya, dan kedua atas kamuflase atau kemunafikan yang dilakukannya, ujar Din dalam keterangannya di Jakarta Kamis 25 Mei 2023 seperti rilis Republika.co.id. Bahkan penegak hukum bisa meminta mereka melepaskan jilbabnya kepada pihak penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan agar tidak terpengaruh. Bahkan perlu meminta mereka melepaskan hijabnya karena sebelumnya mereka memang tidak memakai jilbab, ujar Din Samsudin. Sahabat kalian, semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang, dan tentu saja kita sangat senang wanita menggunakan jilbab kalau dia muslimah, dan tentu saja kita mendorong agar muslimah dapat menjalankan fitrahnya dengan baik, menjaga rasa malu yang merupakan anugerah Allah berupa keimanan, pada saat yang sama juga ya menjaga perilaku-perilakunya sebagai seorang muslimah sehingga nilai dan cahaya Islam ini semakin hari semakin cemerlang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.